Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nugroho di sini dari kelompok 4 akan melanjutkan untuk penjelasan materi ya. Dari materi yang sudah pernah saya sebutkan di video sebelum ini ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas comparative analysis. Nah, analisis komparatif ini adalah teknik analisis yang digunakan atau dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara elemen, yaitu laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, informasi hasil analisis komparatif ini bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, perbandingan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Nah, dalam pendekatan year-to-year change analisis perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif atau persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Kemudian, perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang tepat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahannya relatif atau persentase digunakan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikasi dari setiap perubahan yang terjadi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada elemen-elemen neraca pada dasarnya adalah laba bersih dan pembagian dividen, kemudian penarikan dan pelunasan utang jangka panjang, yang ketiga ada penerbitan dan penarikan kembali saham, kemudian yang keempat ada perubahan modal kerja, yang terakhir ada perubahan bentuk aktiva. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada sisi elemen-elemen laporan laba rugi pada dasarnya, yaitu yang pertama ada perubahan volume penjualan, kemudian perubahan harga pokok penjualan, yang selanjutnya ada perubahan biaya operasi, terus perubahan pendapatan dan biaya di luar operasi, kemudian perubahan pendapatan dan biaya di luar biasa, kemudian perubahan pajak penghasilan. Nah, untuk contohnya ada di sini ya. Ini kita lihat dari sisi neraca dan laporan laba rugi. Kalau untuk neraca itu yang poin A dan B, karena dapat dilihat ya, kalau poin A ini hasil akhirnya itu total aktiva, kemudian yang B ada utang lancar, utang jangka panjang, terus modal, itu adalah poin-poin yang ada di neraca. Kemudian untuk yang C ini adalah di laporan rugi laba, karena terlihat ada penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan, dan sampai laba setelah pajak, berarti itu terlihat kalau itu adalah dari sisi laba rugi. Bisa dilihat ya, dan kalau bisa di screen karena nggak mungkin saya menyebutkan satu-satu karena akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, dilihat dari contoh tadi itu dapat disimpulkan. Kesimpulannya yang pertama itu ada dari sisi neraca pada tahun 2011 aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25%. Dapat dilihat dari contoh tadi ya. Jadi kalau misal lupa, makanya bisa di screenshot dan dipelajari lagi. Nah, kesimpulan yang pertama dari sisi neraca pada tahun 2011 aktiva perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 25%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2012 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Kemudian yang kedua, dari sisi neraca pada tahun 2012, utang khususnya utang jangka panjang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan aktiva sebesar 25%. Hal itu disebabkan karena perusahaan harus mendanai kegiatan perluasan usahanya. Kemudian yang ketiga, dari sisi laba rugi pada tahun 2012, penjualan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 33% dan 42%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat ada dari sisi laba rugi, nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya.
Hal itu tercermin pada peningkatan HPP 20% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan lebih kecil daripada peningkatan penjualannya, yaitu 33%, sehingga peningkatan laba yang terjadi 42% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan, yaitu 33%. Kemudian yang selanjutnya adalah trend analisis. Analisis tren ini merupakan metode analisis komparatif yang lebih tepatnya untuk digunakan apabila periode laporan keuangan yang dianalisis lebih dari 2 tahun. Informasi hasil analisis tren dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada analisis year-to-year change tentang arah dan kecenderungan perubahannya yang mungkin terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Nah, faktor perhatian analisis tren adalah arah dan kecenderungan perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Contohnya, ada ini ya, silakan di screenshot lagi untuk dipelajari secara offline. Nah, ini sama dilihat dari sisi neraca dan laba rugi. Nah, untuk kesimpulannya dari contoh ini adalah, dilihat dari sisi laba rugi selama 5 tahun terakhir, perusahaan berhasil meningkatkan penjualannya dan labanya. Namun peningkatan atau pertumbuhan yang terjadi pada laba ternyata lebih kecil daripada peningkatan penjualan. Hal itu disebabkan karena usaha untuk meningkatkan penjualan tersebut harus dilakukan dengan peningkatan biaya operasi, khususnya biaya pemasaran dalam jumlah yang lebih besar. Berarti usaha peningkatan penjualan selama 5 tahun terakhir tersebut belum sepenuhnya berhasil dalam usaha meningkatkan laba. Nah, kemudian ada common sense. Analisis common sense itu adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan dari analisis common sense itu yaitu memperoleh gambaran yang pertama, komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Kemudian yang kedua ada struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga ada distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Kemudian yang ketiga, informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan. Kemudian persentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen aktiva sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi total aktiva. Elemen-elemen pasiva sama dengan elemen-elemen yang bersangkutan dibagi total pasiva. Kemudian elemen-elemen laba rugi sama dengan elemen yang bersangkutan dibagi penjualan. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ada contoh dari neraca, bisa di screen ya. Karena total aktiva lancar di sini ada 27.500, persentasenya 27,50%, total aktiva tetapnya 72.500 dengan persentasenya 72,50%. Nah, jadi total aktivanya ada 100 juta dan persentasenya per komponen ada 100 juta. Begitu juga yang di bagian kredit aktiva ya, ada utang dagang, utang gaji, dan upah utang bank, kemudian ada modal, aiko saham, label ditahan, dengan total yaitu utang dan modal 100 juta dan persentase per komponen yaitu 100%. Nah, kesimpulannya, komposisi aktiva yang dimiliki perusahaan terdiri dari atas 27,50% aktiva lancar dan 72,50% aktiva tetap. Sebagai sebuah perusahaan, komposisi aktiva tersebut cukup wajar. Kemudian yang kedua, komposisi aktiva lancar sebagian besar berupa persediaan 16% dari total aktiva atau 57% dari total aktiva lancar. Hal itu mengindikasikannya adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangannya. Kemudian yang ketiga, struktur modal perusahaan terdiri atas 52,50% modal asing atau utang dan 47,60% modal sendiri. Hal itu mengidentifikasikan bahwasannya pada tahun itu perusahaan sudah mulai berada pada posisi jumlah utang melebihi dari jumlah modalnya. Jumlah utang yang cukup besar tersebut memungkinkan disebabkan oleh karena perusahaan melakukan tambahan aktiva tetap untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Yang selanjutnya ada 2-point analysis, yaitu analisis yang bertajam, analisis rasio dengan memisahkan profitabilitas dan pemanfaatan aset. Yang pertama, analisis 2.1 menghubungkan ROA, profit margin, dan perputaran aktiva, yaitu ROA sama dengan profit margin dikali perputaran aktiva. Yang kedua yaitu analisis 2.2 memasukkan unsur financial leverage atau hutang.
Yaitu rumusnya ROE adalah sama dengan ROA 1 dikurangi total hutang dibagi total aset. Nah, untuk menaikkan ROE dapat dilakukan dengan menaikkan ROA dan atau menaikkan hutang. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, jika ada kurangnya ya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.